Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Sabda Siap Saji, edisi Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Hari ini adalah hari biasa, pekan ke-28. Marilah kita mengawali perjumpaan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menganugerahi umat-Mu kemampuan untuk menanggapi karya keselamatan-Mu. Kuatkanlah iman kami untuk menghidupi sabda-Mu dengan tekun dan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Inilah Injil Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, para pendengar setia firman Tuhan, pada hari ini Injil memperdengarkan kepada kita kurang lebih kisah yang sama dengan kisah Injil hari sebelumnya. Kalau kita mendengarkan bahwa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengatakan dua golongan ini celaka. Bayangkan kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, celakalah kalian. Apakah kita tidak marah atau tersinggung? Jelas kita akan merasa terkaget-kaget, bahkan tersinggung. Kenapa kita dikatakan celaka? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan bahwa yang pertama, orang Farisi itu membangun makam bagi para nabi. Tetapi para nabi itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi, yakni nenek moyang orang-orang Yahudi saat itu. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di zaman-zaman sebelumnya. Kalau kita membaca kitab suci, para nabi itu kebanyakan dibunuh karena mewartakan kebenaran. Apa yang mau dikatakan adalah berulang kali orang-orang Yahudi, dalam hal ini yang dikatakan celaka adalah orang-orang Farisi,
merasa bahwa mereka menjalankan perintah Tuhan. Tapi nyatanya mereka tidak menjalankan perintah Tuhan, melainkan melaksanakan tradisi nenek moyang mereka. Mereka menjaga agar perintah-perintah hukum Taurat dijalankan sedemikian kaku. Tapi mereka lupa bahwa inti dari segala hukum Taurat adalah kasih kepada Allah, kasih kepada Yesus itu sendiri. Namun orang-orang Farisi tidak melaksanakannya. Mereka hanya melaksanakan hukum Taurat secara buta, bahkan memaksa orang-orang yang saat itu tidak memahami Alkitab, tidak memahami kitab-kitab, agar hidup seturut hukum Taurat tanpa mengerti suatu apapun. Jadi kalau ada orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat, mereka akan dirundung, bahkan dikatakan penyembah berhala. Berulang kali dari zaman Perjanjian Lama, para nabi meminta kepada orang-orang Yahudi untuk berbalik dari perbuatannya yang meninggalkan Allah, agar mau berbalik, menyembah dan memuliakan Allah. Lantas, kenapa orang-orang Farisi dikatakan mereka sama seperti nenek moyang mereka? Padahal orang-orang Farisi ini taat terhadap hukum Taurat. Seperti tadi yang dikatakan adalah bahwa belum tentu orang yang melaksanakan hukum Taurat menaruh hatinya kepada Allah. Belum tentu mereka menjalankan perintah Allah. Mereka tidak menjalankan perintah Allah, melainkan menjalankan perintah hukum Taurat. Kita pun demikian. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas rohani belaka. Contohnya kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin berkumpul, rajin membaca kitab suci. Namun itu semua tidak cukup. Semuanya itu harus ditempatkan tertuju kepada Allah. Artinya apa yang kita lakukan benar-benar terarah kepada Allah. Maka kalau kita rajin melakukan hal-hal rohani, harusnya ditujukan dengan tindakan kita dalam kehidupan dengan orang lain. Ketika kita melakukan semuanya itu dengan baik, maka kita pun akan berbuat baik kepada orang, membantu orang lain, mengunjungi orang lain, bukan malah menjadikan standar hidup kita untuk menilai orang lain. Oh, kamu malas mengikuti ke gereja, jarang ke gereja, atau malas mengikuti doa dalam kelompok, atau malas membaca kitab suci. Jelas kamu adalah orang berdosa. Kita sebagai orang yang kerap kali aktif dalam aktivitas-aktivitas rohani, tidak boleh menjadikan standar hidup kita untuk menilai orang lain. Ketika kita menjadikan standar hidup kita untuk menilai orang lain, kita tidak menempatkan Tuhan, tidak membawa damai, tidak membawa Tuhan bagi orang lain, melainkan mau menunjukkan kehebatan diri kita, mau menunjukkan bahwa saya ini hebat, saya ini orang yang paling suci. Dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Ketika penyembahan bukan lagi tertuju kepada Tuhan, melainkan penyembahan tertuju kepada diri sendiri. Demikian pula halnya ahli-ahli Taurat yang dikecam. Ahli-ahli Taurat ini mengetahui seluruh Alkitab. Karena apa? Mereka itu sudah belajar tentang Alkitab. Bahkan belajar tentang Alkitab sejak mereka kecil. Jadi pembinaan seorang ahli Taurat itu adalah sejak masih usia belia. Nah, kenapa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat? Sama halnya dengan orang Farisi. Ahli-ahli Taurat ini mengetahui isi Taurat. Tapi yang dikatakan dalam Injil tadi, mereka telah mengambil kunci pengetahuan, tetapi mereka tidak masuk ke dalamnya. Artinya apa? Ada sebuah kecenderungan bahwa ahli-ahli Taurat yang dikatakan Yesus adalah orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat itu sendiri, tapi menuntut orang lain untuk melaksanakan hukum Taurat. Kembali lagi, demikian pula halnya kita. Kita rajin mengikuti kegiatan rohani, tapi jangan lupa, kita juga harus melaksanakan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil-Injilnya. Inti dari pengajaran Yesus adalah agar kita saling mengasihi. Percuma kalau kita rajin dalam kegiatan-kegiatan rohani, berhimpun di gereja, tapi tidak satu pun dari perintah Yesus yang kita laksanakan. Kita tidak mengasihi orang, kita membenci orang lain, kita
membicarakan nama orang lain secara tidak baik, kita tidak menempatkan Allah, kita tidak meletakkan Allah lagi dalam hidup kita. Maka Injil hari ini mau mengajak kita semua agar tidak menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat zaman now. Yesus mau mengajak kita agar setiap perbuatan kita itu sejalan ketika kita berelasi dengan orang lain. Apa yang kita lakukan? Kita rajin ke gereja dan aktivitas rohani lainnya, kita wujud nyatakan juga dalam kehidupan kita dalam kaitannya dengan hubungan dengan orang lain. Dan Yesus juga mau mengingatkan agar dalam setiap perbuatan kita harus menunjukkan semuanya itu untuk kemuliaan Allah yang lebih besar dan bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ingat, kita tidak ada apa-apanya tanpa belas kasih Allah. Semuanya itu adalah karena karya kasih Allah. Karena itu, ketika kita meletakkan setiap perbuatan kita tertuju demi kemuliaan Allah, maka tidak ada celah bagi kita untuk meninggikan diri. Karena itu, janganlah menganggap diri kita lebih dari sama saudara kita. Janganlah menganggap bahwa orang lain itu berdosa dan kecenderungan diri untuk menjadi sombong dalam hal iman. Demikianlah pesan-pesan Injil yang mau dikatakan Yesus kepada kita semua. Semoga siraman rohani renungan Sabda Siap Saji pada hari ini membawa kesejukan, membawa kebaikan, rahmat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Semoga Tuhan memberkati.